Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-117. Untuk itu saya mohon simak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurukul anwari ala hasabi sofail asrori. Wa syurukul anwari, adapun terbitnya cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah itu ala hasabi sofail asrori, sesuai dengan jernihnya atau bersihnya daripada rahasia hati atau sir atau palung hati yang paling dalam. Artinya bahwa terbitnya, munculnya cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah itu tergantung sejauh mana bersih dan jernihnya hati kita, sejauh mana qalbiyah kita, asror kita itu betul-betul bersih dan betul-betul jernih. Selama qalbiyah kita jernih, selama hati kita bersih dari kemungkaran, dari kesombongan, dari hal-hal yang menjadi penyakitnya hati, maka cahaya-cahaya Allah, cahaya kebenaran itu akan selalu terbit dan selalu muncul ada di dalam hati kita. Jadi munculnya cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah itu tergantung kepada nilai bersih dan jernihnya hati atau sir daripada hamba ini. Kultu, saya katakan, syuruku anwaril ma'arifi, adapun terbitnya atau munculnya cahaya-cahaya ma'rifah fi ufuki sama'il qulubi, yaitu di puncak atau di ufuk daripada langit hati nurani ini, itu yakunu ada apa syurukul anwar, atau yakunu ada itu ala qadri sahwiha, sesuai dengan kadar yaitu jernihnya, yaitu hati min suhubil athari, yaitu dari mendung atau awannya pengaruh-pengaruh dunia, wa ghaimul aghyari, dan serta bersih atau jernih daripada apa, yaitu daripada keterikatan dunia, wa ghaimul aghyari atau waghiyamul aghyari, daripada keterikatan dunia, wa ghainul anwari, dan dari kotoran atau yang mengeruhkan daripada cahaya-cahaya kebenaran. Artinya bahwa munculnya, terbitnya cahaya-cahaya ma'rifah kepada Allah, cahaya-cahaya kebenaran untuk mengenal Allah, atau ketika kita sudah sampai kepada memahami atau ada di dalam wilayah ketuhanan, artinya bahwa seorang hamba, seorang tasawuf, seorang sufi ini yaitu berada di level di mana dia ada di makom ma'rifah, ya, ada di wilayah ketuhanan ini, ya. Munculnya atau syuruk, munculnya cahaya-cahaya
kemakrifahan seorang hamba yang sudah di level ada, yaitu di wilayah ketuhanan ini yang menentukan adalah kadar bersihnya jiwa atau bersihnya hati kita. Bersih ya, jernih hati kita dari apa itu? Min suhubil azari, yaitu dari pengaruh dunia, wa wahiyamil aliyari, dan dari keterikatan dunia, wa winil anwari, dan dari kekeruan daripada cahaya-cahaya ini. Kama qala, sebagaimana telah dawuh siapa asyairu, seorang penyair, intalashil kauno an aini qalbi syahidis sarwa waibahu fi bayani fadruhil kauna an ayanika wa muhunuk total in arad tataroni. Jadi ini posisi seorang sufi, ada di level di mana dia sedang mengalami satu makom yang disebut dengan makom fana, ini sudah melebur dan menyatu dengan sifat kebesaran Allah. Intalashi, jika hilang, jika lenyap, jika sirna. Apa al-kaunu, yaitu alam semesta ini, an-aini qalbi, dari pandangan hatiku. Syahid, ya, syahid, maka syahada, bisa syahada, maka akan bisa menyaksikan apa qalb, menyaksikan asirro, akan rahasia, waibahu, akan kesamarannya daripada sir, fi bayanin, di dalam kenyataan. Artinya ketika seorang ahli ma'rifah, ketika orang yang dalam perjalanan suluk atau orang sudah di makom fana ini, itu barangkali ketika dia mencapai kefanaan itu, maka seluruh yang ada di sekitarnya, hal yang bersifat dohir yang berupa alam ini, itu akan lenyap, akan tiada, an aini kolbi, dari pandangan mata hati. Seumpamanya ketika ada orang sedang beribadah, kemudian sujud di hadapan Allah, yang awalnya bahwa segala sesuatu itu tampak, meja masih kelihatan, kursi masih kelihatan, sajadahnya juga masih kelihatan. Ketika dia mengalami proses fana, maka yang awal tampak di sekitarannya atau di sekitar yang mengelilinginya itu pada saat ia ibadah, tiba-tiba dia mengalami fana, sehingga menjadi lenyaplah, hilanglah hal-hal yang tampil yang sifat dohir atau berupa alam semesta ini, bahkan menjadi hilang. Ketika sudah hilang, ya, dari pandangan hatinya itu, maka syahada, maka akan menyaksikan hati itu asirro, akan rahasia ilahi, waibahu, akan kesamaran atau kemisteriannya atau kegoibannya sir, akan kegoibannya sifat-sifat Tuhan itu, fi bayanin, ada di dalam kenyataan. Artinya yang awal dia tidak bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah. Ketika dia sudah fana, ketika mencapai fana, di mana yang awalnya tampak segala sesuatu, hal-hal yang bersifat duniawi, dia lihat masih almari di rumahnya, dia masih bisa melihat
segala sesuatu yang muncul di sekitarnya, kok tiba-tiba dia mengalami fana. Ya, saat seperti itu yang bisa melihat itu hanya hatinya. Nah, ketika hati yang melihat, maka dia bisa menyaksikan sesuatu yang sir, yang awalnya nggak kelihatan, nggak mengerti akan rahasia Tuhan. Karena dia fana, maka dia menyaksikan, bisa menyaksikan syahadah sirah. Hatinya bisa menyaksikan rahasia-rahasia keistimewaan Allah. Ghaibahu yang awalnya dulu ghaib, di awal dulu belum nyampe kepada makom fana, dia masih selalu dihalangi, dimahjub oleh hal-hal bersifat materi. Ternyata dia mencapai tingkatan fana, dia merasakan fana, hilanglah segala sesuatu yang ada itu, maka yang muncul hatinya bisa menyaksikan rahasia-rahasia Tuhan fi bayanin di dalam kenyataannya. Ternyata benar, ternyata saya ada, ya, alam semesta ini hilang, nyata yang ada hanyalah sifat kesempurnaan Allah yang jelas fi bayanin, yang nyata ada di dalam pandangan hatinya. Oleh sebab itu, bahwa ternyata yang menjadikan penghalang itu dunia alam semesta ini, maka kalau ingin atau kita ingin mencapai kefanaan, maka fatruhil kauna, maka buanglah al-kauna akan pandangan tentang dunia alam semesta, buang, nggak usah dimasukkan hati, nggak usah sampai jadi pikiran kita. Kalau urusan materi, urusan dunia itu buang. Fatruhil kauna, hilangkan, ada di dalam benak dan pikiranmu. An ayanika, dari pandanganmu, buang. Fatruhil kauna, agar bisa kita fana bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamhu, serta bersihkan nuqtatal ghini, setitik yang menutupi, sedikit dari sesuatu apapun yang menutupi dari hubungan kita dengan Allah, maka itu harus kita betul-betul singkirkan agar bisa kita fana bersama Allah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. In arotta, jika engkau menginginkan, taroni, pasti engkau akan bisa melihat aku. Jadi ternyata yang menghalangi untuk bisa makrifah dengan Allah, untuk bisa muwajah dengan Allah, itu ternyata adalah persepsi-persepsi kita, pandangan-pandangan kita terhadap dunia ini loh terlalu tebal. Maka itu buanglah pandanganmu tentang dunia, jangan sampai dominan atau mempengaruhi hatimu, serta bersihkanlah sekalipun itu satu titik, ibaratnya nuqtatal ghin, titik yang ada di ghin itu hilangkan titiknya biar menjadi ain. Ain itu artinya biar engkau bisa, mata hatimu memandang. In arotta taroni, jika engkau ingin taroni, engkau bisa melihat aku. Hilangkan setitik yang ada di ghin itu, hilangkan. Ketika titik ghin hilang, maka yang muncul adalah ainul ma'rifah. Ya, itu ketika orang ada di makom fana. Maka itu penting kita untuk selalu memperhatikan fabi qadri sofaiha, maka dengan kadar nilai bersihnya hati, wa mahwiha, dan yaitu jernihnya hati, ya, yakunu, maka ada tamamu isroki nuriha, sempurnanya terbitnya cahaya-cahaya hati. Kalau kadar nilai kesucian hati kita itu betul-betul sempurna, bila mana kadar nilai jernihnya hati itu betul-betul berkualitas luar biasa, maka yakunu, maka ada, maka akan muncul nanti adalah tamamu isroki nuria,
yang namanya cahaya hati itu betul-betul menjadi sempurna, terang benderang. Fa'idha injala, maka ketika sudah tampak, tadi kan terbit, kalau terbitnya cahaya itu sudah sempurna, fa'idha maka apabila fa'idha injala, maka apabila muncul dengan jelas ansama'il qulubi, ketika sudah muncul dengan jelas akan apa? Langitnya hati nurani, artinya kedalaman spiritual, ibaratnya langit yang luas ini sudah mengalami kedalaman spiritual yang sangat dalam banget. Apabila sudah jelas, muncullah. Apabila sudah muncul fa'idha injala, maka apabila sudah muncul jelas, yaitu kedalaman nilai-nilai spiritual, ya. Fa'idha injala, apabila sudah tampak ansama'il qulubi, dari kedalaman yaitu nilai-nilai spiritual yang di dalam hati, apa suhubul athari, yaitu apa suhubul athari, yaitu pengaruh daripada dunia, waghiyamul aghyari, serta apa keterikatan dunia apabila sudah injala, itu artinya sudah hilang, jadi jelas hilang, terlepas dari apa, dari hati yang paling dalam. Apa yang terlepas itu sehingga jelas, yaitu pengaruh-pengaruh dunia, suhubul athari, awan atau mendungnya pengaruh dunia, waghiyamul aghyari, dan hiyam itu adalah mendung, keterikatan dunia. Kalau itu sudah nyata, sudah hilang, injala sudah tampak, ya, tampak dalam pengertian hilang ini, maka asyroko yang muncul, maka asyroko akan muncul dia di dalam hati apa? Nurul fanai, yaitu cahaya kefanaan. Jadi cahaya kefanaan itu akan muncul, harus terlebih dahulu lenyaplah yang namanya pengaruh-pengaruh dunia, yang namanya keterikatan hati dengan dunia itu. Ketika sudah lenyap, hilang, injalaan, berarti sudah lenyap, hilang, maka nanti ketika sudah hilang namanya suhubul asar waghiyamul aghyar asyroko, maka ganti yang muncul via di dalam hati apa? Nurul fanai, yaitu cahaya kefanaan. Kalau sudah fana, fayaghibul qalbu, maka menjadi lenyaplah hati, ya, tenggelamlah hati, waruhu, dan ruh, anirusumi, dari gambaran-gambaran. Ketika sudah nurul fana itu muncul, hati itu sudah tidak ada, ya, hati itu sudah tidak akan terpengaruhi oleh dunia. Hilanglah hati untuk mikirin dunia itu, rohnya juga hilanglah, semangat ruh, ya, semangat hatinya itu untuk mencari dunia itu, mikirkan dunia itu akan hilang ketika nurul fana itu datang. Fayahibu, maka leburlah, maka hilanglah al-qalbu, hati, waruhu anirusumi, dari menggambar daripada dunia digambar dalam hatinya, mikirkan. Jadi pemahaman yang gambar ini adalah mikiri dan mempengaruhi hatinya, atau terpengaruhnya hati itu oleh dunia itu hilang. Fayahibu al-qalbu waruh, untuk gambar-gambar dunia itu sudah enggak ada itu hati, sehingga walam yabqa, karena sudah tidak ada hati, dan walam yabqa, dan akhirnya tidak tersisa. Yang tersisa illal hayyul qayyum, kecuali zat yang maha hidup, al qayyum, dan maha qayyum. Jadi yang muncul di hati itu akan seperti itu, dan inilah nanti akan menjadikan jiwa hati kita fana dengan melalui cahaya-cahaya tadi, cahaya-cahaya kebenaran yang muncul dari Allah. Karena apa? Karena bersihnya, jernihnya hati kita, ya. Fa'idha injalat anin asrori,
ketika sudah muncul, sudah hilang anil asrori, dari kedalaman lubuk hati yang paling dalam. Kalau sudah hilang ya dari palung hati, anil asrori, dari rahasia-rahasia hati. Palung itu yang lebih dalam dari kolab ya. Kalau sudah hilang apa ghinul anwari, yaitu keruhnya, kotornya cahaya-cahaya itu sudah hilang menjadi bersih, wa asyroko, dan menjadi muncul atau terbitlah via di dalam anwar apa nurul bakoi, cahaya kebakoan, makom bako akan muncul. Kalau yang tadi itu ketika cahaya-cahaya ya, cahaya-cahaya anwarnya kulub, anwarul kulub itu ketika sudah bersih maka akan melahirkan anwarul fana. Tapi ketika anwarul asror, cahaya-cahaya asror ya, yaitu palung hati itu sudah bersih, maka yang muncul adalah nurul bako. Jadi berbeda ya, berbeda. Jadi ketika hatinya yang bersih maka akan melahirkan nurul fana. Ketika asrorna atau palung hatinya yang bersih maka akan melahirkan nurul bako. Kalau sudah seperti itu fayafna, maka menjadi leburlah siapa man orang lam yakun, akhirnya tidak ada, tidak wujud karena menyatu. Wayabko, dan yang tinggal, yang tetap siapa man zat lam yazal, yang tidak pernah, yaitu hilang. Siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wali sahibil ainiyati radhiyallahu an, dan bagi seorang yang memiliki mata hati, artinya ini orang yang sudah mengalami kefanaan. Ini yang dimaksudkan adalah siapa? Maulaya Al-Arabi ya, si Arabi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau. Di dalam syairnya beliau mengatakan, fanaitu biha aini famali aniyatun huwiyatu laylalil aniyati qati'u wa kuntu kama illam akun wa huwa annahu kama lam yazal fardan wa likulli jami'u wa syamsi fi ufukil uluhiyati masyrikun wa badri fi syarqil rububiyati tali'u wa afnai tuha hatta fantu wa hiya lam takun walakinnani bil wahmi kuntu utali'u. Syair ini gambaran orang yang dalam posisi sedang fana, melebur dengan sifat-sifat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fana itu biha aini famali aniyatu. Fana itu telah leburlah aku, fana aku. Biha di dalam perjalanan sufi ini akan nilai spiritual, atau bisa biha melalui hati. Ini akan pandanganku, jadi aku lebur ya, dengan melalui hati ini akan pandangan hatiku itu sudah lebur. Famali aniyatun, fama maka tiada, itu li bagiku aniyatun, adapun ego, wiyatun yang dominan. Jadi ketika aku fana maka egoku itu hilang. Tidak ada apapun yang aku merasa punya eksistensi. Hilanglah harga diriku, seakan aku selalu bela harga diriku, hilang. Egoku hilang. Laila hanyalah kerinduanku kepada Allah. Lil aniyati qadiun, yang selalu ya
lil aniyati qatiun, di mana kerinduanku sebagai bentuk kerinduan kepada Allah itu la ilaha, lil aniyati qatiun, itulah yang memutuskan egoku, memutuskan akan eksistensiku, memutuskan yang aku merasa memiliki ini hilang, karena aku dalam keadaan fana, melebur, aku sudah tidak tahu lagi, aku sudah tidak melihat eksistensiku lagi. Wa kuntu kama illam akun wa wa annahu, wa kuntu kama illam akun, wa kuntu dan aku, wa kuntu dan ada siapa aku, kama sebagaimana illam akun tiada aku, akhirnya aku tidak ada. Wa kuntu dan ada siapa aku, kama illam akun, jika tiada atau jika tiada akun wujud aku, sehingga aku tidak ada. Wa kuntu dan ada siapa aku pada waktu itu, yaitu apa? Aku hilang, tidak ada. Wa huwa adapun Allah la anna usungnya Allah kamalam yazal, yaitu yang tidak pernah sirna, fardan akan kesatuan kesendirian Allah. Jadi hilang egoku, aku tidak ada. Wa kuntu kama ilam akun, wa kuntu dan ada siapa itu sebagaimana aku tidak ada. Yang ada hanyalah Allah yang selalu sendiri. Walikullin dan terhadap segala sesuatu jami'un, yang menyatukan segala sesuatu itu Allah. Wasyamsi, maka adapun matahariku, ini sebuah gambaran seorang sufi sudah mengalami kedalaman spiritualnya. Wasyamsi, maka adapun cahaya atau matahari dari cahaya kebenaranku, ini sebuah gambaran bahwa seseorang itu sudah mencapai, mampu memahami ma'ani ausofir rububiyah, mampu memahami terhadap nilai-nilai sifat-sifat wilayah ketuhanan. Wasyamsi itu menandakan seseorang itu sudah sangat tinggi, ya, tingkatan spiritualnya. Fi ufukil, ini ada di puncak, fi ufukil uluhiyati, yaitu di puncak atau di ufuk nilai-nilai ketuhanan itu, masyrikun sebagai sumber munculnya cahaya kebenaran. Wabadri, atau dalam kata lain kalau di dalam perjalanan sufi ini sudah mencapai tingkatan ihsan. Wasyamsi, matahari kebenaran, matahari cahaya kebenaran itu adalah ihsan. Wabadri ini diibaratkan ada di dalam perjalanannya Thariqah ini. Wabadri itu masih ada di perjalanan keyakinan. Wabadri dan sementara rembulanku fi syarqir rububiyati ada, yaitu atau terbit dari timur ketuhanan. Toliun, yang datang. Sementara ini gambaran juga, sementara dari sisi hatinya yang fasyamsi itu sirnya, palung hatinya itu sudah ada di wilayah ketuhanan, sudah mencapai di wilayah ketuhanan. Sementara hatinya wabadri dan hatiku fi syarqi rububiyati, dia seorang sufi ini, karena ini fana, dia mulai memahami yaitu sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau di tingkat level syamsi, di dalam matahari cahaya kebenaran itu, bahwa seorang sufi ada di wilayah ketuhanan, ya, dia mencapai wilayah ketuhanan. Sementara ketika bicara wabadri, ketika bicara tentang rembulan, berarti sang sufi itu sudah mulai memahami tentang sifat-sifat ketuhanan. Ketika sudah paham sifat Tuhan, maka tidak pernah mengeluh dengan takdir, kan.
itu toliun yang muncul atau yang datang. Fa'afnaituha, nah, maka aku melenyapkan. Fa'afnaituha, aku melenyapkannya, ada di dalam wilayah ketuhanan. Asyamsu maksudnya. Hatta fantu, sehingga aku hilang. Waya, adapun wilayah ketuhanan itu aku ada di situ, lam takun, sehingga tidak wujud lagi. Lenyaplah aku, egoku, ya, eksistensiku hilang di situ karena sudah melebur dengan zat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnani, tetapi sebenarnya aku gitu. Walakinnani, akan tetapi, ya, akan tetapi sebenarnya bil wahmi, melalui waham atau ilusi, kuntu, ada siapa aku itu, utoliu, masih menyaksikan. Sekalipun sebenarnya aku ini menyaksikan melalui waham itu. Artinya ketika aku fana dengan sifat kebesaran Allah, sehingga hilanglah eksistensiku, ego diriku itu hilang karena melebur dengan kekuasaan Allah. Yang sesungguhnya ilusi itu dulu yang sempat, ya, mendistorsikan akan hatiku bahwa seakan-akan aku ada. Ini bukti ketika aku sudah sampai ke makam fana itu, bukti bahwa aku itu tidak ada. Yang membuat aku ada, aku eksis, itu hanyalah ilusi. Walakinnani bil wahmi kuntu utoliu, jadi hanya karena ilusi lah yang membuat aku itu ada. Karena hakikatnya aku itu tidak ada, eksistensiku tidak ada. Yang ada hanyalah Allah, yang eksis itu hanya Allah. Tetapi wahamku, ilusiku itu selalu menarasikan, selalu membujuk aku agar aku selalu datang seakan-akan aku punya eksistensi. Jadi ketika orang sudah sampai ke makom fana, maka leburlah seluruh daripada ego dirinya, eksistensi dirinya, akhirnya menyatu, tahu hakikat kebenarannya hanyalah tunggal Allah. Yang membuat ego diri itu adalah ilusi, yang membuat orang merasa dirinya, ya, mempunyai kemuliaan itu hanya karena ilusi. Manusia, ya, mengakui dirinya bereksistensi itu hanyalah karena ilusi. Sesungguhnya hakikat sejatinya kita itu tidak ada. Itu pemahaman orang yang dalam kondisi fana ini, ya. Wa alamatu syuruki hadil anwari. Kalau sudah seperti ini contohnya, ini cirinya orang yang sudah fana. Bagaimana di dalam kehidupannya, perilaku hidupnya orang ketika sudah makom fana ini, minimal ini ditandai ini, minimal ini tandanya. Fa alamatu syuruki hadil anwari, maka adapun ciri atau tanda-tanda terbitnya cahaya-cahaya fana, sehingga orang itu sampai kepada anwarul baqo, anwarul fana dan anwarul baqo nanti. Tahapannya kan pertama ketika mahjub, ya, tirai-tirai itu sudah terbuka semuanya, maka yang hadir adalah anwarul fana. Ketika sudah anwarul fana masuk ke asror palung hatinya, maka akan melahirkan apa? Anwarul baqo. Ketika sudah mencapai ini, maka bisa ditandai orang-orang yang dalam posisi apakah dia di anwarul fana atau di anwarul baqo. Cirinya adalah tarku tadbir, sudah meninggalkan itu tarku tadbiri, meninggalkan untuk ngatur, meninggalkan ngatur, pasrah totalitas, hanya biarkan Allah yang ngatur. Wal ikhtiari, dan juga meninggalkan ikhtiar, artinya menunggu saja. Menunggu apa? Yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Jadi nggak usah milih nafsumu, jiwamu itu nggak usah milih, biarkan nunggu sampai dipilihkan Allah sendiri. Loh, bagaimana cara bahwa ini adalah pilihan Allah itu, bagaimana? Itu sudah dijelaskan dalam kajian
kitab Iqadul Imam ini. Ciri-ciri bahwa ini pilihan Allah dan ini pilihan nafsu. Wal iktifai, dan merasa cukup. Cukupkan bin nadhril wahidi, dengan pertimbangan atau pandangan zat yang maha satu, al-qahari, yang maha qahar. Nah, kalau sudah seperti ini, baru ini orang ada di level apa? Nurul fana. Kalau ada orang seperti ini nih, akhirnya sudah tenang, bahagia, sudah nggak repot, hidup ini seluruhnya diatur oleh Allah. Ngapain kok ikut-ikut mikir, ngapain kok ikut-ikut ngatur, biarkan berjalan seperti air. Itu makomnya orang fana seperti itu. Kama asyara, sebagaimana asyara akan memberikan petunjuk ilahi kepada ma biqauli, dengan yaitu ucapannya. Lah ini nanti akan menjelaskan ciri-cirinya. Nah ini orang ada di makom anwar, di makom fana itu bagaimana ciri-cirinya. Nah ciri-ciri itu nanti kita akan bahas di dalam kajian berikutnya, yaitu pada seri ke 118, dengan satu satu narasi, satu ucapan, satu kata, satu tesis. Al-ghafilu idza asbaha nadhara fi madza yaf'alu wal aqilu yang duru madza yaf'alu bihi. Ini nanti akan dibahas tentang ciri-ciri orang yang ada di level, yaitu di makom fana, itu bisa dilihat tanda-tandanya di dalam kehidupan keseharian. Maka itu jangan sampai putus berhenti di kata mutiara 117. Nanti bisa kita lanjutkan, yaitu kata mutiara 118. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita, dan kemudian kita bisa merasakan keindahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.